Halo Ibu, Assalamualaikum. Warga masyarakat mempunyai kewaspadaan Aman dan ramah bagi perempuan dan anak. akan siap membantu jika terjadi kasus. Saksikan Celebrate Makassar dengan tema Makassar Ramah Perempuan dan Anak bersama Kadis P3A Makassar, Aci Soleman. Rabu, 21 Desember 2022, jam 5 sore. Celebes TV, lokal lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Celebes People, senang sekali saya Amin Nindita dapat kembali menjumpai Anda dalam Celebrate Makassar. Tentunya dalam program ini kami akan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya dan juga akan mengangkat tema-tema yang menarik tentunya. Nah, kita hari ini akan berbicara mengenai Makassar Ramah Perempuan dan Anak. Kalau kita berbicara mengenai perlindungan atau lebih tempat ruang yang ramah untuk perempuan dan anak ini menjadi tugas kita bersama, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Lalu apakah Kota Makassar ini sudah menjadi kota yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak? Langsung saja kita akan tanya kepada ahlinya. Di sebelah saya sudah ada Ibu Aci Soleman selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Aku yang harus tanya berduluan dong. Baik Bu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke Bu, kalau berbicara tentang perempuan dan anak ini kayaknya nggak cukup waktu kita 60 menit ya Bu ya? Iya. Kayaknya panjang. Nah tapi untuk di awal ini mungkin saya mau nanya dulu nih. Apakah Kota Makassar ini sudah menjadi kota yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak? Iya, insya Allah Makassar akan menjadi kota yang ramah dan aman untuk perempuan dan anak. Karena kalau kita lihat juga capaian dari kota layak anak untuk kota Makassar, alhamdulillah sudah berada di kategori Nindya. Artinya Nindya itu ada beberapa tingkatan, hanya satu lagi yang puncak dari tingkatan itu adalah utama. Dan Makassar dari sekian kota besar yang ada di yang ada di seluruh Indonesia, salah satu yang mendapatkan kategori Nindya untuk kota layak anak adalah Makassar. Untuk kota layak anak ini kategori Nindya ada beberapa klaster yang dinilai. Jadi klaster itu termasuk di dalamnya adalah klaster pendidikan, klaster kesehatan, pemanfaatan waktu luang, serta ada yang dinamakan klaster perlindungan khusus. Jadi untuk melihat itu memang ada beberapa indikator yang dilihat. Misalkan dalam klaster pendidikan, berapa jumlah anak yang usia sekolah mendapatkan hak pendidikan sesuai dengan tingkatannya. Misalkan 9 tahun, 12 tahun masa belajar ini, kita bisa lihat capaian untuk itu. Ternyata Makassar memenuhi kategori untuk pendidikan. Kalau kita lihat lagi dari klaster kesehatan, tentunya ini hal dilihat mulai dari yang paling dasar. Misalkan 10.000 hari pertama kelahiran bayi itu sudah diintervensi. Artinya apa? Artinya mulai dari proses kehamilan sehingga bayi dilahirkan itu memang sudah ada intervensi pemerintah untuk melihat perkembangan warganya. Terus kalau kita lihat lagi capaian dari beberapa bidang pendidikan ini termasuk bagaimana menghadirkan atau mendekatkan layanan kesehatan kepada warga Kota Makassar. Dari dua indikator ini, pendidikan dan kesehatan, ternyata capaian-capaian yang didapatkan oleh Makassar juga ini berpengaruh atau berkontribusi besar terhadap kota layak anak. Dan selain itu, kalau kita lihat perlindungan khusus bagi anak, ini juga ada beberapa kategori ya, karena kalau kita lihat itu di situ di item-item indikator-indikator itu memang secara rinci memang menjelaskan. Misalkan apakah Kota Makassar memang sudah ada layanan untuk melakukan pendampingan jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Entah itu kasus kekerasan yang bersifat fisik, non-fisik, kekerasan seksual, ataupun kekerasan lainnya, itu memang sudah ada pendampingan dan layanan untuk penanganan masalah. Dalam hal ini pemerintah hadir dalam bentuk layanan yang mendekatkan kepada masyarakat. Oke, baik. Ini kan 2022
2022. Tinggal menghitung hari lagi kita akan ke tahun 2023. Bisa nggak kita merefleksi nih sepanjang tahun 2022 ini apa saja kasus-kasus yang sudah terjadi terhadap perempuan dan anak, Bu? Ya, tentunya kalau kita melihat kasus yang masuk, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan mempunyai 2 layanan. Ada layanan yang dinamakan layanan unit UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Di layanan UPTD ini ada beberapa layanan yang kami lakukan, termasuk di dalamnya penjangkauan. Bagaimana dalam hal ini layanan menjangkau untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat, utamanya dalam hal layanan kekerasan. Ada juga yang dinamakan layanan pendampingan. Jadi kami memang menyiapkan beberapa tim dari kami untuk melakukan pendampingan sekiranya ada kasus yang dilaporkan masuk di tempat kami. Ada juga layanan lainnya, misalkan layanan bantuan hukum, layanan mediasi kasus, serta layanan rekomendasi nikah. Dari layanan ini kita bisa lihat, ternyata memang dibandingkan dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan angka kekerasan terhadap anak, memang agak boleh kami katakan bahwa presentasinya memang agak tinggi kekerasan yang terjadi pada anak dibandingkan kepada perempuan. Apakah karena memang dalam hal ini sudah ada kesadaran dari perempuan, tapi kita melihat lagi bahwa angka kekerasan terhadap anak ini semakin meningkat. Meningkatnya mungkin karena satu hal ada faktor eksternal yang berpengaruh ataupun faktor dari internal. Dan kalau kita lihat dari kategori kasus, memang kasus kekerasan seksual ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Iya. Dan sengaja kami juga menyampaikan hal ini karena ini akan menjadi kewaspadaan kita bersama selaku warga Kota Makassar dan juga menjadi alarm pengingat bahwa begitu banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah pun juga ada yang terjadi dan malahan pelaku dari kekerasan ini adalah orang terdekat di sekitar kita. Iya, seperti itu. Yang kedua, selain layanan UPTD PPA, kami juga ada layanan Puspaga. Layanan Puspaga ini adalah pusat pembelajaran keluarga. Di dalam layanan ini boleh mengkonsultasikan yang terkait dengan keluarga, apakah itu permasalahan anak, permasalahan istri, atau permasalahan suami. Jadi bagaimana layanan ini juga pun mendekatkan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengakses layanan dari pusat pembelajaran keluarga. Kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan itu mungkin karena udah dewasa kita bisa langsung melaporkan seperti itu. Tapi kalau dari anak ini, Bu, datanya itu didapatkan dari mana, Bu? Iya, jadi kalau untuk kasus kekerasan terhadap anak, biasanya kami punya komunitas warga. Jadi ada wadah yang kami memang bentuk dari warga untuk warga dan oleh warga. Ini yang dinamakan dengan shelter warga. Jadi dari komunitas warga masyarakat yang memang menjadi relawan, menjadi volunteer untuk kami untuk upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Dari relawan inilah yang banyak memang menyampaikan kepada kami beberapa kasus kekerasan yang terjadi anak. Ini kan kalau kita lihat beberapa kejadian-kejadian di Kota Makassar untuk kasus kekerasan seksual memang tetap ada di Kota Makassar, dan ini juga yang menjadi sangat memprihatinkan untuk kami. Kami juga berharap warga masyarakat mempunyai kewaspadaan dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Kalau saya mau bertanya tentang antisipasi agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, tapi jika pelakunya itu bahkan adalah orang yang terdekat dari anak sendiri itu, lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Iya, yang harus dilakukan tetap speak up, tetap berbicara, karena dengan cara inilah kita bisa meminimalkan angka-angka kekerasan. Karena memang kalau kita lihat memang pelaku kekerasan yang terjadi saat ini adalah orang terdekat, utamanya untuk kekerasan seksual. Entah itu adalah kakek dengan cucu, atau paman dengan ponakan, malahan juga ada ayah tiri dengan anak tirinya, ataupun ayah kandung dengan
anak kandungnya. Banyak Jadi banget hubungan berita saudara kayak ini gitu. banyak dengan beraneka ragam bentuk kekerasan ini juga memang ini yang betul-betul mari kita sama-sama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Untuk penanganannya silahkan menghubungi kami di layanan UPTD. Udah banyak yang menampung laporan-laporan ini. Lalu kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, apakah semua perempuan korban dari kekerasan ini sudah berani speak up atau melaporkan ke tempat yang sudah disediakan seperti itu? Jadi kalau kita lihat presentase untuk angka kekerasan yang terjadi pada perempuan, memang tidak semua berani untuk speak up. Malahan dari beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, ya, mereka lebih nyaman untuk menyampaikan di akun anonim. Untuk ini juga melalui Celebes TV, kami berharap juga bahwa ada edukasi kepada masyarakat. Jika kamu mempunyai kasus kekerasan, silahkan laporkan kepada layanannya kami. Karena memang entah karena alasan-alasan tertentu sehingga mereka tidak mau melaporkan beberapa kasus, atau karena bisa jadi karena ketimpangan relasi kuasa pun juga, atau belum ada keberanian atau belum tahu di mana harus melaporkan dan bagaimana penyelesaiannya. Ini juga memang masyarakat harus teredukasi, harus tersampaikan bahwa kami sudah punya layanan yang siap mengakomodir jika terjadi kasus kekerasan. Itu tadi ada yang sempat dijelaskan, kita bisa menghubungi kemana Bu? Jika Oh iya, kalau untuk layanannya kami boleh menghubungi ke call center 112 atau di WA centernya kami di 0811 4838 112, atau langsung datang ke kantor UPTD PPA di Jalan Nikel 3 nomor 1. Ya, baik. Berdasarkan data memang sudah banyak laporan ya Bu ya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Mungkin banyak juga yang sudah diketahui, tapi bisa jadi lebih banyak yang belum muncul Bu, belum tahu. Jadi memang kasus kekerasan, utamanya untuk kasus kekerasan seksual ini bagaikan fenomena gunung es. Iya, lebih banyak yang tersimpan di dalam dibandingkan yang muncul di permukaan. Untuk itu kami memang lewat Celebes TV ini menghimbau kepada masyarakat jika terjadi kasus, jangan sungkan untuk speak up, untuk bicara, karena tim-tim dari baik yang ada di warga, dalam hal ini shelter warga, maupun pendamping juga akan siap membantu jika terjadi kasus. Apa penyebab atau pertimbangan dari korban-korban ini untuk tidak speak up? Apakah mungkin ada ancaman atau lainnya seperti itu? Bisa jadi karena mereka menganggap bahwa kalau kasus kekerasan seksual ini bagaikan aib ya buat keluarga mereka. Mereka nggak mau bicara. Jangan-jangan pelakunya setelah ditahu bahwa ada ini hubungan kedekatan emosional juga bisa jadi menjadi pemicu untuk mereka tidak menyampaikan. Ataupun karena mungkin karena hubungan kekerabatan dari keluarga, jangan disampaikan, kita malu, ini menjadi aib atau apa. Ini juga yang memang perlu disampaikan kepada warga jika terjadi kasus. Jangan pernah berpikiran sempit seperti itu, atau jangan pernah menganggap bahwa itu aib dan menjadi aib bersama. Tidak harus ditutupi, malahan harus diungkap agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Oke, baik. Itu kalau kita berbicara dari sisi korban. Kalau kita berbicara dari sisi orang terdekat atau orang lain yang mengetahui kasus itu, apakah kita boleh menyampaikan laporan itu? Apakah itu tidak termasuk mencampuri urusan orang lain? Ya, boleh menyampaikan, karena itu juga masuk dalam delik. Memang sudah diatur di dalam Undang-Undang KDRT pun juga boleh, kalau misalkan kita mengetahui kasus dan melaporkan, itu boleh saja. Iya. Jadi itu tidak membatasi juga bahwa harus yang menjadi korban yang harus melaporkan, sedangkan kita yang melihat kejadiannya itu juga boleh untuk melaporkan. Malahan dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih spesifik dan lebih meringankan kepada korban, karena tidak butuh banyak tidak butuh banyak saksi dan tidak butuh banyak pembuktian. Dalam hal ini kalau memang terjadi kekerasan seksual, cukup dengan visum atau hasil dari, termasuk di dalamnya adalah hasil konseling dari psikolog, itu juga bisa memperkuat bukti-bukti dari kekerasan seksual yang terjadi.
Oke, baik. Untuk para korban, baik dari perempuan dan anak ini, itu di rentan usia dari berapa hingga berapa tahun yang menjadi korban ini, Bu? Jadi kalau kita lihat yang menjadi korban ini bervariasi ya, termasuk juga anak yang usia TK pun juga ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Kalau kita lihat juga anak yang berusia rentang dari umur 6 sampai 12 tahun juga ada, dan 12 sampai 17 tahun juga ini juga yang banyak terjadi. Oh, masih muda gitu ya, Bu, ya, masih, aduh. Jadi ini memang harus menjadi ini ya, harus menjadi Warning. Iya, warning untuk kita bersama bahwa begitu banyaknya kekerasan seksual dan itu menjadi alarm, tanda pengingat kita bagaimana kita mewaspadai lingkungan pun ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana orang tua melakukan yang namanya pengasuhan positif. Nah, itu dia, itu yang menarik nih. Jadi sebagai perempuan dan orang tua kita juga butuh edukasi yang lebih untuk bagaimana kita memprotek diri dan anak kita. Kita akan lanjutkan obrolan ini setelah yang satu ini. Kembali dalam Celebrate Makassar, kita akan melanjutkan obrolan kita tadi itu mengenai bagaimana sih mengedukasi perempuan dan juga sebagai orang tua ini untuk lebih memprotek dirinya sendiri dan juga anak-anak mereka. Itu seperti apa, Bu? Silahkan. Iya, jadi kalau kita lihat dalam ketahanan keluarga atau pengasuhan positif, lebih sebenarnya adalah aktualisasi untuk memberikan kasih sayang kepada keluarga. Karena kalau kita lihat dari fungsi-fungsi dari keluarga ini sendiri, termasuk di dalamnya adalah fungsi keagamaan, fungsi pendidikan bagi anak, fungsi kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Dan kalau kita lihat juga bahwa pengasuhan positif itu memang harus dimulai dari orang tua. Orang tua dalam hal ini adalah ayah dan ibu. Ini memang harus berimbang pengasuhan positifnya, bahwa di mana porsi ayah maupun porsi ibu itu sama pentingnya dalam sebuah keluarga. Dan dari pengasuhan positif ini juga memang banyak hal-hal yang didapatkan, utamanya adalah limpahan kasih sayang dan cinta untuk anak, sehingga mereka memang bisa tumbuh lebih maksimal. Karena kalau kita lihat dari fakta dan realita, anak yang mengalami dalam hal ini, anak yang melakukan dalam hal ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum, ternyata setelah kami analisa, kebanyakan mereka adalah lebih kepada mencari perhatian yang tidak didapatkan dari keluarga. Dalam hal ini kasih sayang yang tidak didapatkan dalam keluarga. Jadi memang di sini kita bisa melihat bahwa fungsi-fungsi dari pengasuhan positif dan ketahanan keluarga itu untuk lebih melihat bagaimana tumbuh kembang anak bisa lebih baik, sehingga generasi emas dalam hal ini juga, generasi masa depan kita juga bisa menjadi generasi unggulan untuk di masa yang akan datang. Apalagi yang lebih sering bersama anak di rumah kan ibu. Iya. Jadi ibunya harus bahagia dulu. Iya. Agar anaknya bahagia ya. Karena kalau kita lihat juga madrasah pertama untuk anak adalah ibu. Jadi seorang perempuan itu memang harus dalam hal ini harus menjadi perempuan yang cerdas. Cerdas dalam artian cekatan, terus emosionalnya baik, dalam hal ini juga ya stabil, terus disiplin juga, dan religius. Jadi fungsi-fungsi dalam ini memang terkait dengan kecerdasan seorang perempuan untuk menghadirkan bibit-bibit unggul di masa depan seperti itu. Kalau yang Ibu lihat berdasarkan data di Kota Makassar ini, bagaimana sih pengasuhan terhadap dari seorang ibu ini ke anak-anaknya? Iya, jadi memang dalam hal ini kita harus lebih maksimalkan, karena di era digital ini jadi literasi digitalnya seorang ibu pun juga harus lebih melek lagi ya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa arus globalisasi dalam hal ini digitalisasi juga pun menggempur terhadap generasi kita. Jadi seorang ibu juga harus lebih smart, ya, harus lebih, kalau bisa lebih cakap dibanding anaknya dalam melakukan literasi digital, karena jangan sampai anak lebih bisa dibandingkan ibunya. Jadi dalam hal ini ibu sebagai madrasah pertama memang harus lebih meningkatkan kapasitasnya sebagai perempuan. Di-upgrade ya, jangan anaknya udah melek fasilitas teknologi gitu, sedangkan kita masih nggak ngerti gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita berbicara tentang perempuan atau ibu yang
bekerja di luar rumah seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini ada beberapa hal ya, termasuk di dalamnya yang disampaikan tadi beban ganda kepada perempuan. Beban ganda kepada perempuan ini juga sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan dalam keluarga. Misalkan ibunya bekerja, sampai di rumah pun juga masih melakukan pekerjaan domestik karena memang sudah kodratnya ibu. Tapi bagaimana kodrat dari seorang ibu ini dalam hal pembagian kerja bisa juga dibagi-bagikan kepada komponen keluarga yang lainnya. Misalkan suami, anak tertua, ataupun anak tengah, ataupun anak bungsu, semua berkontribusi dalam pembagian pekerjaan. Sehingga ibu tidak menjadi beban ganda dalam melakukan pekerjaan. Misalkan juga kita bisa lihat ketika ibu sudah mengasuh anaknya dan siap untuk bekerja, ini beban kerja yang selanjutnya adalah bagaimana mengantar anaknya ke sekolah. Ini juga boleh dilakukan dong oleh ayahnya. Iya, anak tugas bersama ya bapak-bapak sekalian. Gitu ya Bu ya. Dan apa salahnya perempuan menjadi perempuan cerdas dan hebat kan tanpa diskriminasi dari laki-laki yang harus lebih unggul daripada kita. Ibu pandangannya seperti apa tuh? Iya, kalau lebih melihat adalah bagaimana beban pekerjaan ini bisa terbagi ya. Iya, dan bagaimana pengasuhan positif juga bisa terbagi. Jadi yang merasakan pengasuhan itu utamanya anak, dia bisa melihat bahwa oh kasih sayang antara ayah dan ibu saya ini memang berimbang. Jadi tidak hanya dominan kepada ibu dalam pembagian kasih sayangnya, tapi juga memang tercipta atas kesadaran sendiri oleh sang ayah ataupun sang bapak. Sehingga anak juga melihat bahwa oh ini contoh yang terbaik yang orang tua lakukan kepada saya. Karena pendidikan karakter itu dimulai dari keluarga. Jadi bagaimana seorang ibu atau ayah mencontohkan hal-hal yang baik kepada anaknya, sehingga anak juga dalam mindset pikirannya bahwa yang dilakukan adalah ayah dan ibu saya adalah hal yang terbaik untuk melihat tumbuh kembangnya saya sebagai anak. Tuh, dengerin Celebes People. Oke, baik. Nah, itu tadi kan dikatakan bahwa para korban ini ada bimbingan untuk konseling sebagai itu. Kalau untuk para pelaku sendiri, apakah sudah pernah berhadapan langsung dengan mereka, Bu? Terus kemudian apakah mereka juga diberikan konseling untuk menjadi lebih baik lagi? Iya, jadi kalau kita melihat beberapa kasus anak ini, memang kasus anak utamanya bully ya, ini adalah kasus yang memang harus butuh penyelesaian bersama. Dalam hal ini adalah keterlibatan orang tua. Mungkin si anak melakukan bully kepada temannya karena hanya untuk mencari perhatian agar orang tuanya lebih melihat kemampuan si anak. Karena biasanya kasus-kasus bully itu anak mencari perhatian yang lebih di luar yang tidak didapatkan di dalam keluarga. Jadi itu memang juga butuh penyelesaian. Di dalam layanannya kami di UPTD PPA, kalau kasus bully itu lebih kami mengintervensi keluarga. Termasuk di dalamnya adalah pengasuhan yang dilakukan oleh ayah atau ibu, termasuk juga apa yang dirasakan oleh anak. Sehingga apa yang dirasakan oleh anak mungkin dalam hal ini kami bisa sinkronkan kebutuhan anak dengan kebutuhan oleh orang tua, ayah ibu dalam hal ini. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi setidaknya sudah tidak ada miskomunikasi, karena yang biasanya berpengaruh itu juga adalah komunikasi antara ayah dan ibu serta anaknya. Jadi orang tua harus menjadi teman untuk anaknya agar anaknya lebih terbuka ya, jadi nggak cari-cari perhatian di luar bikin masalah, nanti orang tuanya juga yang pusing sendiri. Nah itu juga berbicara tentang potensi seorang anak, Bu. Mungkin banyak juga perempuan dan anak itu punya potensi yang lebih, tapi dihambat dengan ruang atau kesempatan yang kurang diberikan oleh lingkungannya. Padahal di dalam konvensi hak anak memang sudah diatur bahwa hak anak untuk berpartisipasi juga ada. Jadi suara anak adalah suara masa depan. Itu yang kami pahami. Jadi coba dengarkan apa keinginan anak, apa kebutuhan anak. Karena kadang juga kalau kita lihat pola-pola pengasuhan, ini kan ada pola pengasuhan permisif yang mana lebih mendominasi orang tua dan tidak mendengar keinginan-keinginan anak. Ada juga pola asuh yang otoriter, memang orang tua lebih dominan dalam hal ini dan tidak mengakomodir sama sekali keinginan-keinginan anak. Ada juga pola asuh yang dalam hal ini yang kami katakan bahwa ini yang terbaik adalah pola asuh demokratis, yang mana memang selain keinginan oleh anak, memang bisa diakomodir oleh orang tua, tapi dengan batas-batas dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga. Jadi kita tetap berjalan keluarganya dengan
baik karena itu tadi komunikasi seperti itu. Nah, lalu apakah di Kota Makassar ini dari segi infrastrukturnya sudah mendukung untuk perempuan dan anak? Iya, alhamdulillah kalau kita lihat dari berbagai sarana dan prasarana, Makassar sesuai dengan visi misinya menjadikan kota inklusi buat semua ya. Kalau kita lihat buat semua di sini tidak hanya untuk sebenarnya adalah untuk orang-orang yang dalam hal ini yang mempunyai kebutuhan, tapi melihat juga kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan. Siapa itu kelompok rentan? Dalam hal ini adalah lansia, ibu hamil, difabel, anak. Ini juga memang sudah setidaknya memenuhi keinginan karena kalau kita lihat juga daerah Pantai Losari dalam hal ini memang kebutuhan untuk teman-teman kita yang difabel juga sudah diakomodir dengan berbagai macam tanda dan kebutuhan yang dilakukan di area-area umum ataupun fasilitas-fasilitas umum. Oke, jadi mungkin masih ada peningkatan juga ya Bu nanti di tahun 2023 gitu ya Bu? Ya, insya Allah sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota Makassar ada beberapa program dan capaian yang memang berkontribusi untuk perempuan dan anak. Ya. Untuk program unggulan saat ini ada yang dikatakan dengan program Jagai Anak Tak. Di program Jagai Anak Tak ini lebih melihat kepada pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak. Oke, baik. Jadi Bu, tapi kalau kita melihat di berbagai masih ada beberapa sisi di Kota Makassar itu yang jalanannya gelap seperti itu yang tidak mendukung untuk perempuan gitu. Jadi was-was karena kan zaman sekarang tuh perempuan dan laki-laki hampir sama ya, bekerja dan biasa pulang malam. Itu antisipasinya itu seperti apa nanti ke depan? Jadi ke depannya memang ini akan ada peningkatan pembangunan lagi, utamanya untuk lorong-lorong karena memang untuk program Bapak Wali Kota Makassar dan dalam hal ini Bapak dari Pemantau dan Ibu Fatmawati Rusti memang lebih mengedepankan adalah pembangunan saat ini adalah pembangunan di lorong. Saat ini ada 1.000 lebih untuk lorong wisata yang mana kalau kita lihat tujuan dari lorong wisata ini adalah bentuk dari kesetaraan gender. Iya. Bentuk di mana akses partisipasi serta kontrol ini bisa dirasakan oleh perempuan. Bagaimana melihat bahwa kemandirian perempuan dalam lorong wisata ini juga bisa lebih meningkat, utamanya untuk penghasilan yang didapatkan oleh perempuan. Ya, berbicara mengenai gender dan juga kemandirian, apakah perempuan di Kota Makassar sudah ada di level itu, mereka sudah mandiri dan juga bisa menunjang keluarganya dari segi finansial seperti itu? Kalau kita lihat dari kejadian kemarin, utamanya pada saat pandemi COVID, garda terdepan itu adalah perempuan. Di mana kalau kita lihat juga yang edukasi pertama di dalam keluarga ini kan perempuan. Bagaimana walaupun itu adalah hal yang sederhana, misalkan mencuci tangan, memakai masker, tapi yang mengedukasi adalah ibu-ibu. Artinya bahwa memang garda terdepan pada saat pandemi ini adalah seorang perempuan. Dan kalau kita lihat juga di layanan kesehatan, yang paling banyak petugas layanan kesehatan ini adalah perempuan. Jadi patutlah kita berbangga sebagai perempuan-perempuan cerdas ya yang ada di Indonesia. Dan termasuk di dalamnya bagaimana lorong wisata ini memberikan akses dan manfaat serta kontrol untuk perempuan. Sehingga memang di dalam lorong wisata itu apakah akses yang diberikan bisa setara dengan laki-laki dan bagaimana bentuk partisipasi perempuan juga dalam hal ini kita bisa lihat. Malahan kalau dari berbagai lorong yang kami lakukan intervensi memang perempuan lebih aktif dalam hal ini sebagai pelaku-pelaku usaha ataupun pelaku-pelaku UKM. Kalau kita lihat juga lagi data yang kemarin pada saat pandemi COVID-19 ini bahwa tingkat kemandirian perempuan dilihat dari pasar online ini memang yang lebih mendominasi adalah perempuan. Apakah perempuan dalam hal ini menjual online lewat makanan ataupun pakaian serta yang lainnya, memang dominan pasar online ini dikuasai oleh kaum perempuan. Nggak bisa disepelein ya, Celebes People. Lalu bagaimana Bu sebagai pemerhati dan juga pemberdayaan perempuan ini, bagaimana meningkatkan kualitas dari
perempuan-perempuan di Kota Makassar, baik yang mungkin sudah ada potensinya yang akan ditingkatkan lagi, atau mungkin ada perempuan-perempuan yang tidak percaya diri seperti itu? Iya, yang pertama adalah peningkatan kapasitas perempuan. Bagaimana kita sebagai perempuan yang tadi disampaikan ya, bahwa kita harus mengupgrade diri kita. Iya, jangan hanya berpikir bahwa sumur, kasur, dan dapur, tapi bagaimana kita menghadirkan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, sehingga bisa memang menopang untuk kehidupan dalam keluarga, termasuk menopang penghasilan dalam keluarga. Lalu bagaimana kalau yang dari maaf ya, yang berasal dari garis kemiskinan seperti itu? Apakah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan? Iya, kami memang mempunyai beberapa program yang nantinya memang salah satunya adalah melakukan peningkatan kapasitas perempuan. Jadi kami melihat isu-isu yang terjadi pada perempuan, misalkan daerah perempuan pesisir, apa yang harus kami lakukan? Yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat daerah pesisir, sehingga mereka memang dengan sumber daya yang ada di pesisir itu bisa meningkatkan penghasilan keluarga. Karena kalau kita lihat dari indeks pemberdayaan gender ini juga salah satu yang dilihat, komponen yang dilihat adalah penghasilan perempuan. Ternyata penghasilan perempuan di masa pandemi juga ini ikut meningkatkan angka-angka untuk indeks pemberdayaan gender. Menyelamatkan keluarga ya di tengah pandemi. Hidup perempuan. Oke, baik, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Kembali dalam Celebrate Makassar, masih bersama saya dan Ibu Aci. Sangat menarik pembahasan kita hari ini, Bu ya. Tadi kan sempat juga disinggung tuh tentang jagai anak tak. Mungkin lebih diperdalam lagi sih biar Celebrate People paham apa sih jagai anak tak ini. Iya. Jadi kalau kita lihat program Jagai Anak Tak ini adalah upaya mitigasi sosial ya yang harus dilakukan dalam hal bentuk pemenuhan hak anak. Kalau kita lihat pemenuhan hak anak ini, bagaimana orang tua memenuhi hak-hak pendidikan, hak-hak kesehatan untuk anak, termasuk di dalamnya adalah partisipasi anak terhadap pembangunan. Kalau kita lihat lagi aspek keduanya adalah aspek perlindungan, bagaimana dalam hal ini orang tua melakukan fungsi-fungsi perlindungan terhadap anak. Mengingat begitu banyaknya kasus yang terjadi pada anak, tadi kita sudah bahas kasus kekerasan seksual yang tentunya memang ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Belum lagi eksploitasi seksual bagi anak, ini juga menjadi warning untuk kita. Dan terjadi peningkatan angka perkawinan pada anak, yang tentunya dengan perkawinan pada anak ini kalau kita lihat dampak, baik dampak dari kesehatan ini sangat berpengaruh ya. Maksudnya pernikahan dini ya? Iya, pernikahan pada anak. Jadi kami mengenal istilah dengan perkawinan anak. Ya, nanti kalau Dini dicari, Dini bilang, saya nggak melakukan. Bukan saya yang salah. Nah itu ada beberapa dampak-dampaknya ya Bu ya? Iya, silakan. Iya, kalau kita lihat dampak dari kesehatan, tentunya ini akan berpengaruh terhadap angka kematian terhadap ibu ketika dia misalkan melahirkan di usia sangat muda, yang belum paham bagaimana fungsi reproduksi, bagaimana ketika dia nantinya akan mengasuh anaknya, melahirkan anaknya, ini juga bisa saja berpengaruh kepada kesehatan mental untuk anak, karena mereka belum siap secara emosional untuk melakukan yang namanya perkawinan. Bahkan ibunya juga bisa akan terserang baby blues. Baby blues itu kan ke mental juga, jadi bukan hanya untuk ke anaknya ya Bu ya? Iya. Belum lagi dampak, kalau kita lihat dari dampak pendidikan dari perkawinan anak ini, memungkinkan juga anak-anak mengalami putus sekolah. Karena ketika di usia sekolah terus dia menikah, kemungkinan besar adalah dia tidak akan lanjut untuk tingkatan pendidikannya. Belum lagi dampak sosial yang sangat berpengaruh, ini akan menjadi siklus-siklus, menambah siklus-siklus kemiskinan untuk penduduk yang ada di Kota Makassar. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk bersinergi untuk mengkampanyekan stop pernikahan pada anak. Kalau di Makassar sendiri emang masih banyak Bu? Iya, jadi kalau kita lihat angka dari perkawinan anak ini memang tetap ada di Kota Makassar, tapi lebih kepada mereka menikah karena pergaulan beresiko dalam hal ini, pacaran gitu di ya? luar batas,
sehingga memang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Dulu edukasinya kepada anak-anak ini seperti apa, Bu? Iya, jadi edukasi kepada anak ini tidak hanya kepada anak sesama anak, dalam hal ini kami memang membentuk yang namanya fasilitator sebaya yang dilakukan oleh forum anak. Jadi di Makassar ini ada juga forum anak yang memang tugas dan fungsinya adalah sebagai agen pelopor dan pelapor. Mereka mengedukasi sesama anak untuk tidak melakukan pernikahan di usia anak. Terus edukasi kepada orang tua bahwa ada begitu banyak dampak yang akan berpengaruh ketika anak dinikahkan pada usia anak. Usia anak yang dimaksud di sini adalah usia 18 tahun ke bawah. Iya, dan kalau kita lihat juga aturan untuk batasan usia pernikahan, kalau untuk laki-laki itu kan 19 tahun, untuk perempuan juga 19 tahun. Jadi dari batas usia seperti itu 19 tahun, jangan menikah sebelum usia 19 tahun. Kalau perlu memang kita sudah mapan dalam hal ini, mapan secara finansial, mapan dari segi mental, dan kesehatan juga. Kesehatan baru disiapkan untuk menikah. Oke, baik. Lalu kita berbicara tentang ketahanan keluarga, Bu. Ini programnya seperti apa? Iya, kalau kita lihat dari ketahanan keluarga, memang ini adalah sinergi dan kolaborasi dari multisektor ya. Jadi tidak hanya pemerintah sendiri yang turut mengedukasi, tapi memang masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengedukasi dirinya dalam hal ini. Iya. Jadi ada kewajiban dan hak yang harus dilakukan oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk bagaimana memperkuat ketahanan keluarga. Oke, baik. Nah, ini kan banyak banget nih kejadian kasus demi kasus yang dihadapi oleh dinas terkait ini. Kemudian bagaimana sih, apakah dukungan anggarannya sudah cukup mumpuni untuk memfasilitasi segala macam kasus yang ada ini? Iya, jadi kalau kita lihat dukungan anggaran ini sudah lumayan baik, karena memang juga kami berharap juga tidak hanya dalam hal ini adalah pemerintah Kota Makassar, tapi kami butuh sinergi dan kolaborasi dari beberapa pihak, utamanya dari NGO maupun lembaga bantuan yang memang siap untuk membantu kemandirian perempuan dan anak. Jadi lebih terbantu seperti itu ya, Bu ya. Nah, nanti di 2023 ini apakah ada peningkatan atau inovasi yang akan dilakukan dari dinas? Insya Allah untuk inovasi kami akan tetap berinovasi khususnya untuk mendekatkan layanan kepada perempuan dan anak, karena kami akan juga meluncing nantinya yang dinamakan adalah Bacek Bala Amak Carade atau yang biasa diistilahkan adalah rumah perempuan cerdas. Di dalamnya itu ada apa aja, Bu? Jadi di dalam rumah perempuan cerdas ini bagaimana kami juga melakukan berbagai inovasi khususnya untuk ketahanan keluarga, pengasuhan positif kepada anak, dan bagaimana kemandirian perempuan juga untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Jadi apa saja, melayani apa saja, misalkan para perempuan dan anak itu bisa melaporkan segala macam kejadian di lewat aplikasi itu atau gimana, Bu? Bisa lewat aplikasinya nantinya, bisa juga konseling lewat aplikasi itu, ataupun bisa melakukan pengaduan. Dan kami pun juga bisa melakukan penjangkauan terhadap kasus-kasus yang masuk lewat aplikasi itu nanti. Oke, baik. Nanti ditunggu ya launchingnya ya, Bu ya. Kemudian nih ada tantangan dan peluang positifnya untuk di tahun depan. Iya, kalau kita berbicara untuk tantangan, yang dalam hal ini memang angka perceraian akan semakin tinggi jika terjadi angka perkawinan anak. Karena ketidakmatangan emosional juga menyebabkan angka perceraian. Tantangannya ketika perceraian itu terjadi, kemungkinan banyak nantinya anak yang terabaikan dari segi pendidikan, segi kesehatan, termasuk di dalamnya adalah dari segi-segi ekonomi. Karena perceraian itu juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak, utamanya untuk tumbuh kembang anak. Belum lagi tantangan kami ke depan dengan adanya digitalisasi, ya termasuk aplikasi ini juga akan memperbesar kekerasan seksual secara online bagi anak, dan ini menjadi tantangan untuk kami bisa berbuat, dan kami berharap memang ada sinergi dan kolaborasi dari beberapa pihak yang membantu kami untuk melakukan upaya pencegahan dan upaya penanganan terhadap bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ya itu tadi pelecehan atau kekerasan ini kan tidak sebaik secara langsung dan tidak langsung ya Bu, apalagi sekarang anak-anak usia bisa dikatakan SD SMP itu udah mengenal sosial media ya Bu, yang tanpa kita sadari sebenarnya banyak banget pelecehan-pelecehan atau kekerasan yang terjadi di dalamnya. Itu bagaimana sih kita mengantisipasinya Bu? Iya, makanya itu yang paling penting adalah smart mom. Ibu harus pintar, iya. Ibu harus pintar, ibu sudah harus bisa menyampaikan kepada anaknya batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh anak. Iya, termasuk di dalamnya adalah seks edukasi yang diberikan kepada anak disesuaikan dengan umur bagi anak. Misalkan anak usia dini itu sudah disampaikan bahwa ini daerah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Termasuk di dalamnya adalah daerah mulut, payudara, terus kemaluan serta pantat. Daerah T ini memang sudah harus diajarkan. Ketika anak pun sudah bisa bicara, sudah diajarkan bahwa ini loh daerah yang jangan sampai disentuh oleh orang lain, cukup ibumu saja ataupun pengasuh yang boleh menyentuhnya. Selain itu harus izin dulu kepada ibu. Jadi anak udah tahu batasan-batasannya seperti itu. Anak sudah mengenal bentuk tubuhnya, anak sudah mengetahui fungsi-fungsi dari tubuh, sehingga ketika mereka misalkan, ya kita tidak minta-minta ya, kekerasan bisa terjadi dimanapun. Setidaknya mereka tahu bahwa ini tidak boleh, ternyata mulutku disentuh oleh orang lain, tidak boleh dicium oleh orang lain. Atau misalkan daerah payudaranya dia tidak boleh diraba ataupun dipegang oleh orang lain. Jadi ada anak dari kecil sudah tahu batasan-batasan ataupun aturan-aturan tentang tubuhnya. Itu dasar ya Bu ya. Nah lalu apakah target-target atau program-program yang akan diselesaikan di tahun ini, apalagi kita menyambut tahun yang baru ke depan ini, apakah mungkin Ibu punya optimis Bu bisa tercapai, bisa mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau kita semua berharap tidak ada terjadi lagi hal-hal seperti itu ya Bu? Iya, tentunya harapan besar kami adalah zero kekerasan yang terjadi, utamanya untuk Kota Makassar, dan yang pasti memang tantangan akan selalu datang silih berganti, habis gelap terbitlah terang, jadilah Kartini di sekitarmu dan untuk orang lain. Itu pesan dari Ibu, jadilah Kartini untuk dirimu sendiri dan orang lain. Yang paling penting adalah cintai dulu diri kita sendiri ya Bu ya, biar kita bisa mencintai orang lain gitu. Harapan-harapannya Bu ke depannya seperti apa? Jadi harapan kami ke depan adalah dengan program Jagai Anak Tak ini lebih maksimal lagi, lebih ditahu lagi fungsi-fungsi keluarga dan fungsi-fungsi dari pengasuhan positif, ketahanan keluarga, itu yang kami harapkan, sehingga kontribusi nyata oleh keluarga terhadap perkembangan anak, apalagi nanti kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Tentunya itu butuh tantangan, butuh upaya-upaya keras, dan butuh sinergitas dan kolaborasi dari beberapa pihak yang membantu nantinya untuk masa depan untuk anak-anak kita. Ya tentunya ini bukan hanya PR dari pemerintah saja ya, lalu kita sebagai masyarakat apa sih yang harus kita lakukan untuk mendukung program-program dari pemerintah ini? Iya, ikut berkontribusi nyata di dalam pembangunan yang dilakukan oleh Kota Makassar, yaitu ikut berkontribusi terhadap pencapaian-pencapaian yang ada di lorong wisata, sehingga memang Makassar ini bisa terlihat dari dampak yang dirasakan pembangunan oleh masyarakat, utamanya untuk kemandirian perempuan yang ada di Kota Makassar. Ini menjadikan Makassar 2 kali tambah baik ya Bu ya, bagaimana Bu? Iya, insya Allah. Oke, baik. Nggak terasa waktu kita udah habis juga ya, kayaknya masih banyak pertanyaan tapi kayaknya waktu sudah cukup ya Bu ya. Nanti kita bertemu di lain kesempatan Bu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini, dan saatnya saya Amin Nindita pamit undur diri. Sampai jumpa.